Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi pembelajaran dari mata kuliah Quran Hadis. Pada kesempatan ini saya fokus akan membahas masalah ilmu hadis untuk kelas 10 MA. Kita ketahui hadis secara klasifikasi berdasarkan jumlah rawi dibagi menjadi dua. Pertama, hadis mutawatir. Yang kedua, hadis ahad. Sedangkan hadis mutawatir dibagi juga menjadi dua, yaitu mutawatir lafzi dan mutawatir maknawi. Adapun hadis ahad dibagi menjadi tiga, yaitu hadis masyhur, hadis ajiz, dan hadis gharib. Berikut ini kami paparkan hadis mutawatir, yaitu secara bahasa artinya adalah beriringan tanpa jarak. Sedangkan secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak pada setiap tingkatan sanadnya yang secara logika dan tradisi mustahil mereka bersepakat untuk berdusta. Dan karena itu diyakini kebenarannya. Adapun syarat-syarat hadis mutawatir ada 4. Pertama, hendaknya diriwayatkan jumlah rawi yang banyak, paling sedikit 10 orang rawi. Yang kedua, jumlah perawi yang banyak harus ada di setiap tingkat tobaqat atau tingkatan. Yang ketiga, secara adat mustahil orang banyak bersepakat untuk berbohong. Yang kelima, hendaklah penyandaran beritanya dengan cara panca indera. Hadis mutawatir dibagi menjadi dua, hadis mutawatir lafzi dan hadis mutawatir maknawi. Apa itu hadis mutawatir lafzi dan maknawi? Mutawatir lafzi adalah hadis yang diriwayatkan dengan lafaz dan makna yang sama, serta kandungan dan hukumnya sama. Seperti contoh hadis masyhur, yaitu hadis man kadzaba alayya falyatabawwa maq'aduhu finnar. Yang artinya barang siapa berdusta atas namaku, kata Nabi, maka tempatnya adalah di neraka. Yang kedua, hadis mutawatir maknawi, yaitu hadis yang diriwayatkan dengan lafaz yang berbeda, tetapi secara maknanya sama. Contoh hadisnya tentang mengangkat tangan ketika berdoa. Ini diriwayatkan oleh berbagai macam bentuk atau keadaan mengangkat tangannya berbeda-beda. Tetapi secara substansinya ketika berdoa, Nabi selalu mengangkat tangan. Ada yang mengangkat tangannya sampai ke bahu. Ada Nabi mengangkat tangan ketika sembahyang sunat istisqa dengan tinggi-tinggi sekali. Jadi secara substansinya berdoa itu mengangkat tangan maknanya. Itu adalah hadis mutawatir. Yang kedua, hadis ditinjau secara klasifikasi jumlah rawinya, yaitu hadis ahad. Apa itu hadis ahad? Hadis ahad secara bahasa adalah satu atau menyendiri. Secara istilah adalah hadis yang perawinya tidak mencapai atau terkadang mendekati jumlah hadis mutawatir. Artinya, periwayat dalam sebuah hadis ahad itu jumlahnya dari 1 sampai 9. Kalau dia 10, maka itu disebut hadis mutawatir. Hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama hadis masyhur, yang kedua hadis ajiz, yang ketiga hadis gharib. Apa itu hadis masyhur? Secara bahasa, masyhur artinya adalah yang sudah populer. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang rawi atau lebih
tetapi tidak mencapai derajat hadisnya sampai hadis mutawatir. Contohnya adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah tetapi halal, yaitu tolak. Atau hadis lain yang artinya seorang muslim itu adalah orang yang menyelamatkan orang lain dari lidahnya dan tangannya. Ini hadis masyhur. Berarti perawinya paling sedikit jumlahnya tiga orang. Yang kedua dari bagian dari hadis ahad adalah hadis ajiz. Secara bahasa adalah sedikit atau jarang. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan dua orang di setiap tingkatan atau di sebagian tingkatnya saja. Contohnya hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan dua orang, yaitu Qatadah dan Ibnu Suwaid. Berbunyi, tidaklah beriman di antara kamu sampai dia mencintaiku lebih dari dirinya, orang tuanya, anaknya, dan semua manusia. Hadis ini disebut hadis ajiz karena pada sesuatu tingkatan atau tabaqat hanya dua orang yang meriwayatkannya. Jadi di sini tabiinnya hanya dua orang meriwayatkan dari sahabat Nabi Anas bin Malik. Yang ketiga dari bagian hadis ahad adalah hadis gharib. Hadis gharib secara bahasa artinya jauh dari kerabatnya. Secara istilah adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi. Hadis gharib ada dua, yaitu hadis gharib mutlak. Apa itu hadis gharib mutlak? Yaitu jika kesendirian sanadnya terdapat di tingkatan sahabat. Jadi di tingkat sahabat hanya satu sahabat yang meriwayatkannya hadis tersebut. Walaupun di tingkatan tabi'in diriwayatkan oleh orang banyak. Yang kedua gharib nisbi, yaitu ketika kesendirian sanadnya terdapat di pertengahan sanad. Jadi bukan di tingkat sahabat tapi di pertengahan. Itulah yang disebut dengan pembagian hadis menurut klasifikasi jumlah perawi dalam setiap sanad. Demikianlah penyampaian kami dari materi pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.